Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di Real Jakarta. Di video kali ini saya lagi ada di Surabaya. Sekarang saya berada di kawasan Monumen Tugu Pahlawan yang menjadi ikonnya Surabaya. Ini salah satu tempat yang menjadi kebanggaannya area-area Surabaya, teman-teman. Selain kita bisa berekreasi, kita juga bisa sambil belajar tentang sejarah perjuangan area-area Surabaya melawan penjajah. Nah, oke teman-teman, tidak panjang lebar, saya akan mengajak teman-teman langsung kita lihat explore tempat ini. Ada apa saja di area Monumen Tugu Pahlawan ini, dan kita akan melihat langsung juga ke Museum 10 November. Ayo, tempat untuk memperingati pertempuran 10 November yang merupakan salah satu peristiwa sejarah ya yang ada di Indonesia. Ini yang pertama kita di gerbang nih, di gerbang masuk kita bisa lihat ada patung Soekarno-Hatta. Nah, di sini ada gerbang. Ini gerbangnya kita lihat seperti gerbang yang kelihatan reruntuhan ya. Ini cukup unik. Kita bisa lihat nih ada beberapa tulisan-tulisan di tiang-tiang dari ini ya, dari bangunan-bangunan yang seperti reruntuhan ini. Kita bisa lihat juga ada lapangan besar dan ada Tugu Pahlawan nih. Ini yang menjadi salah satu ikon Surabaya nih. Ini yang menggambarkan perjuangan, dan ini juga sekaligus untuk memperingati pertempuran 10 November di Surabaya. Nah, sekarang kita akan coba jalan menuju ke arah museum. Di sini ada museum 10 November. Kita akan lihat-lihat langsung ya. Nah, di depan kita nih ada petunjuk menuju ke museum. Ada lapangan yang besar. Ini biasanya juga digunakan ya untuk upacara juga, untuk lapangannya, atau acara-acara kenegaraan. Di sisi sebelah sini nih, ini ada apa nih, patung ya. Coba kita lihat ada patung apa ini. Di sini juga ada patung dari Dul Arnowo. Ini adalah ketua KNI atau Komite Nasional Indonesia. Untuk di kawasan Tugu Pahlawan ini, di kawasan Museum 10 November, kita bisa sambil menikmati pemandangan Tugu 10 November ini dikelilingi dengan gedung-gedung yang ada di pusat kota Surabaya. Ini ada Tugu Pahlawannya. Ini Bung Tomo nih teman-teman, jangan sampai lupa kita lihat patung Bung Tomo nih. Atau nama aslinya Sutomo ya. Ini merupakan penerus BPRI atau Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia yang kemudian mendirikan sebuah radio pemberontakan di Jalan Mawar, Surabaya. Tokoh yang menonjol ya dalam pertempuran Surabaya ya. Ini dalam pidatonya yang berkobar-kobar memberikan semangat kepada area-area Surabaya. Di sini ada koleksi mobil Bung Tomo nih. Nih mobil Bung Tomonya nih. Nih teman-teman tuh. Lanjut lagi ya, kita ke sisi berikutnya. Kita akan coba lihat museumnya ya. Teman-teman mungkin pengen lebih dekat lagi ya dengan Tugu Pahlawan, nanti kita ke sana ya. Kita lihat dulu deh, kita mampir dulu ke Museum 10 Novembernya ya. Untuk bukanya jam 8 sampai jam 3 sore, Senin tutup ya. Nah, ini untuk tiket masuknya 5.000 teman-teman ya, cukup murah. Jadi teman-teman pastikan kalau masuk ke kawasan Tugu Pahlawan, mampir juga ke Museum 10 Novembernya ya. Pada saat masuk ke Museum 10 November ini kita dihadapkan dengan jalur. Nah, ini ada jalur sampai turun ke bawah nih. Kita akan masuk ke kawasan bagian dalam dari museum ya. Nih, ini di atas ada seperti piramida terbalik. Oke, ini kita turun lagi nih. Jadi untuk menuju ke museumnya kita posisinya terus turun ke bawah. Ada beberapa gambar, ini seperti 3 dimensi ya. Jadi kalau kita berfoto di sini, ini sambil megang ini, nah, kayak ini ya, kayak 3 dimensi ya. Oke, nih di sini ada foto-foto juga nih. Nah, ini untuk miniatur kawasan di sini. Kita masuk. Oke, jadi museum ini berada di bawah tanah ya. Untuk posisi museumnya. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke dalam Museum 10 November. Kita akan explore ya dalamnya ada apa aja.
Ada beberapa papan informasi, jadi kita bisa lebih tahu ya kalau untuk informasi-informasinya. Ada koleksi mesin tik. Ini ada sejarah pada masa proklamasi. Surabaya pada masa proklamasi. Teman-teman silakan yang mau baca boleh langsung di screenshot aja ya. Seragam tentara BKR. Oke. Teman-teman ya. Ini contoh seragam polisi istimewa. Oke, kita lihat lagi nih, di tengah ada patung. Oh. Teman-teman ya. Nih, teman-teman nih. Ini menggambarkan dari pertempuran 10 November. Posisi tengahnya ini selain ada patung, ini ada titik yang menarik ya buat kita lihat. Ini seperti kubah nih. Kubahnya nih berbentuk segitiga. Kita bisa jadikan juga poin untuk berfoto. Ini kita bisa lihat beberapa pejuang-pejuang di Surabaya pada saat pertempuran 10 November. Ada samurai. Oke. Kita lihat lagi ya, ada apa lagi nih di sisi sebelah sana. Banyak banget nih informasi yang bisa kita dapat ya. Dan ada foto-foto ya. Ini rumah sakit Simpang Tempo dulu. Tuh. Jadi selain koleksinya dari patung, ada juga diorama atau miniatur. Di sini juga ada foto-foto ini ya, foto-foto lawas nih teman-teman. Nah ini ada lagi nih markas Kempetai. Ini dikuasai oleh pejuang area-area Surabaya. Nah ini salah satu tempat yang dibombardir oleh tentara sekutu ya. Nah, nih teman-teman ada foto-foto lawas di sini. Ini fotonya sudah agak buram ya. Nah, saya ambilnya nih singkat aja ya, biar cepet ya. Oke. Ada guide-nya nih yang lagi memberikan ini ya, memberikan informasi. Kita coba lihat dari sini sebentar. Oh, di sini ada ruang diorama elektronik, teman-teman. Penyerbuan markas Kempetai. Nih. Jadi di sini ada informasi mulai dari kronologisnya, mulai dari saat-saat pertempuran, teman-teman, dan juga pada masa-masa setelah proklamasi ya. Jadi informasi yang ada di museum ini cukup lengkap. Ini spesifik ya, jadi spesifik banget. Ini tentang sejarah perjuangan Surabaya. Oke. Ruang diorama elektronik. Ini ruangannya gelap ya, saya mau masuk tapi ini kayaknya nggak ada yang diputar di sini, nanti aja. Kita lihat sini. Jadi ini awal dari adanya pertempuran 10 November ini salah satunya adalah dengan upaya resolusi jihad. Adanya kekhawatiran ya dari kalangan masyarakat luas. Dan ini salah satunya adalah dari pihak santri. Ya teman-teman ya, jadi ini santri-santrinya. Hasyim Asy'ari nih, ini salah satu tokoh dari pihak ulama nih yang menggerakkan para santri. Nah, resolusi jihadnya ini antara lain nih teman-teman, kita bisa baca Bung Tomo ya, suara Bung Tomo. Tadi kita sudah lihat ya patungnya tadi di halaman. Nah ini suaranya teman-teman. Betul ya, Bung Tomo itu jadi salah satu pahlawan yang sangat kuat ya sebagai orator ya. Dia bisa berpidato, bisa mengajak warga area-area Surabaya ya untuk berjuang ya. Bung Tomo ini salah satu tokoh yang hebat dalam berorasi ya. Nah ini teman-teman ada beberapa informasi tentang pertempuran 10 November. Ini salah satunya pertempuran di depan gedung Internasio. Pada masa itu pergolakan perlawanan terhadap tentara sekutu ini luar biasa ya dari area-area Surabaya. Ini ada beberapa juga benda-benda peninggalan pada masa perjuangan seperti pakaian santri ya di sini ya. Ini dijadikan juga beberapa bukti nih, ada surat tanda anggota BKR. Nah ini ada seragam apa, saya kurang paham nih. Oke,
Oke ya teman-teman, kita sudah explore nih untuk bagian lantai ini. Nanti kita akan coba lihat lantai berikutnya. Tuh, itu ruang pamer lantai 2. Di lantai atas juga kita nanti bisa lihat ada beberapa koleksi. Oke teman-teman, kita lanjut ya ke lantai 2. Kita lihat lagi nih, ada apa di lantai 2. Sudah ada di lantai 2. Di sini ada beberapa koleksi juga, baik benda, foto, ataupun juga diorama. Ini yang pertama kita lihat nih, ada peralatan medis. Pada masa lalu peralatan medis masih sederhana ya teman-teman ya. Ini kita bisa lihat nih untuk jarum suntik, alat suntik, untuk ini ya, untuk keadaan darurat, pertolongan medis. Nih kita bisa lihat lagi nih, uang pada masa lalu. Uang-uangnya ini ada satu, sebutnya apa nih? Golden ya, tin golden, ini 10 golden nih. Ya, teman-teman ya, ini masih pakai gabungan antara rupiah dan juga golden. Nah, uang Hindia Belanda yang beredar pada saat itu seperti ini. Ini ada uang koinnya juga. Tetap ya, ada materai. Ini foto-foto lawas teman-teman. Nih Tugu Pahlawan pada tahun 1953. Kita lihat lagi nih, ada benda apa lagi nih? Ini ada sepeda nih teman-teman. Ini ada salah satu koleksi sepeda. Kita cari infonya nih. Ya teman-teman ya, sepedanya nih. Oke ya, bisa lihat ada keris. Jadi selain menggunakan senjata api untuk pertempuran 10 November juga ternyata digunakan juga senjata-senjata tradisional ya. Ini contohnya keris juga digunakan ya. Ada keris, bahkan ini ketapel ya. Ini ketapel juga bisa digunakan juga untuk pertempuran. Ini luar biasanya ya. Rakyat Indonesia ini berjuang tidak saja menggunakan senjata modern, tapi juga sampai senjata-senjata seperti ini ya, yang tradisional pun bisa digunakan ya untuk melakukan perlawanan terhadap tentara sekutu. Ini ada parang teman-teman, ada pistol. Sini juga ada bayonet ya. Ini ada beberapa benda-benda lagi nih yang ditinggalkan nih dari pertempuran 10 November. Kita bisa lihat nih ada tas juga, tas teleskop. Ada, ini tasnya bagus loh. Ini kalau kita pakai tas kayak gini nih udah cukup ini ya, cukup langka nih. Bahannya kulit asli ya. Ini senjatanya nih lihat, cukup unik ya. Senjatanya unik. Ini pistol isyarat. Ini mungkin untuk kasih kode aja sih ya, bukan untuk menembak tapi untuk kasih kode satu titik tertentu misalnya. Ada granat teman-teman. Ini barang-barang yang tersisa yang bisa dijadikan koleksi dari museum ini. Ini kita bisa lihat juga di sini ada helm dari Knil. Tuh, ini lapis kamuflase ya. Jadi ini untuk ini ya, untuk bersembunyi ini. Ada beberapa helm. Ini helm-helmnya juga sebetulnya digunakan juga oleh tentara sekutu ya. Tapi dimanfaatkan juga oleh pejuang area-area Surabaya untuk melawan tentara sekutu. Ini baja apa ya bahannya? Ada topi pet perwira Angkatan Laut Jepang. Knil. Cukup unik. Ini ada beberapa dokumen. Nih, surat ultimatum sekutu nih. Teman-teman yang mungkin pengen lihat dokumen-dokumen zaman dulu nih ada juga nih. Ya, kan ada juga nih botol minuman. Zaman dulu botol minuman dari ini ya, dari bahan metal ya, bukan bahan plastik. Oh. Ini ada tempat-tempat minuman. Tuh. Wah, banyak sekali ya. Ini ada korek api. Ini korek api kayak Zippo ya. Kayak Zippo ya, luar biasa. Ini ada senter pompa nih. Jadi ini menggunakan pompa ya. Kayak dinamo ya. Jadi ini bisa untuk membantu penerangan juga. Ada alat penggali. Ini ada beberapa foto dari pertempuran 10 Novembernya nih teman-teman. Di sini kita bisa lihat foto lawas. Nah, ini senjata laras panjang. Saya kurang paham ya apakah digunakan oleh tentara sekutu atau oleh pahlawan area Surabaya. Oke. Ini mungkin beberapa senjata dari tentara sekutu juga mungkin bisa direbut ya oleh ini ya, oleh pejuang kita dan digunakan untuk melakukan pertempuran. Ada beberapa tipe ya di sini ya. Jadi teman-teman bisa lihat, ini begitu panjangnya nih senjatanya. Senjatanya panjang banget. Ini senjata-senjata yang digunakan oleh tentara kerajaan Belanda nih ternyata teman-teman ya. Ini ya. Ini juga mungkin sudah digunakan juga oleh pahlawan kita, direbut. Nah, oke, nih. Ini senjatanya luar biasa ya. Besar-besar banget ya kalau pada masa lalu ya. Ini senapan mesin. Oke. Nih ada dokumen-dokumen di sini. Ini ada topografi petanya.
Jadi pada saat pertempuran kita bisa lihat dari peta ini. Di sini kita bisa lihat juga ada bendera. Ini Satya Lencana Budar Mortir. Nah, pelaku pertemuan 10 November. Nah, kita bacain. Ini mendapatkan Satya Lencana atas dedikasinya dalam membantu para pejuang kemerdekaan dalam menyediakan ransum dan logistik. Kita lihat di sini ada bendera. Ini benderanya apa ya? Kita coba lihat ya. Nah, ini pengibaran bendera merah putih. Nah, menurut cerita bendera merah putih ini pernah dikibarkan oleh Budar Mortir di kediamannya di Jalan Jagalan Gang 151 Surabaya. Jadi beliau mengibarkan sebelum Indonesia merdeka ya. Jadi teman-teman, pada saat Indonesia belum merdeka, ternyata bendera ini sudah dikibarkan ya. Oke. Nah, ini ya. Ini salah satunya ini membuat Budar ini ditegur oleh Mustop nih. Ini salah satu komandan pertempuran 10 November karena belum ada instruksi nih. Beliau sudah langsung ini ya. Ini patung-patung yang menggambarkan masa lalu ya. Nah, ini di sini kita bisa lihat nih, Budar nih yang menyediakan ransum nih. Nah, ini ada buat dapur umum ya. Ya, ini ada dapur umumnya seperti ini. Jadi beliau ini, Budar ini menyediakan ransum untuk para pejuang. Pertempuran 10 November nih, ada lukisan. Untuk penyandang disabilitas, untuk lansia, untuk ibu hamil, jangan khawatir. Di museum ini juga tersedia lift untuk memudahkan pengunjung. Nah, ada pistol nih. Nih, teman-teman, Indonesia nih katanya pada saat melakukan perlawanan perjuangan terhadap tentara sekutu atau musuh, ini bukan saja menggunakan senjata api. Yang paling mencolok ya, yang paling sering kita dengar tuh menggunakan bambu runcing. Teman-teman kalau pengen lihat bambu runcingnya, ini dia. Nah, ini bambu runcingnya benar-benar terbuat dari bambu ya. Benar-benar cukup sederhana, hanya bagian ujungnya saja dilancipkan seperti ini. Ini pada saat melakukan perlawanan benar-benar ya, pejuang kita ini hanya menancapkan saja terhadap lawan atau musuh. Jadi bambu runcing ini benar-benar digunakan sebagai senjata ya. Nah, ini lukisan-lukisan yang ada di sini. Ini Insinyur Soekarno juga datang juga ke Surabaya. Ini atas undangan pihak sekutu guna gencatan senjata. Ini teman-teman ada beberapa lagi pistol-pistol yang digunakan. Ini ada kaliber 45 M1911. Ini begitu hancurnya ya. Ini Tanjung Perak pada saat 10 November. Ini lihat ada kepulan asap. Ini teman-teman ada juga senapan mesin ringan. Kita masuk ke diorama statis ya. Ini ada lukisan juga nih. Teman-teman, ini agak sedikit gelap ya untuk dioramanya. Nah, ini teman-teman ada diorama di sini. Ini informasinya nih gelap ya. Saya tidak bisa lihat. Teman-teman, ini Hotel Yamato ini. Nah, ini ada perobekan bendera Belanda ya. Jadi di Hotel Yamato ini ada perobekan bendera Belanda yang tadinya merah putih biru, birunya disobek, akhirnya menjadi merah putih. Di sini pembentukan Barisan Keamanan Rakyat. Nah, ini teman-teman ya, ini salah satu muasal pertama kali munculnya Tentara Nasional Indonesia. Teman-teman ya, ini mohon maaf kalau layarnya agak gelap. Kita keliling lagi. Sekarang kita coba masuk ke diorama statis yang berikutnya. Kita coba masuk ke ruang diorama statis yang kedua ya. Ini ada lukisan yang berikutnya. Nah, ini untuk diorama statis yang kedua. Ini cukup ramai ya pengunjung saat ini. Nah, ini untuk diorama statis yang kedua. Ini ada perundingan gencatan senjata nih teman-teman ya. Jadi tentara sekutunya mengundang Soekarno untuk melakukan gencatan senjata ya. Jadi ini salah satunya dengan adanya perundingan ini ya. Wah, gelap ya kameranya, mohon maaf teman-teman. Kalau ruang diorama tuh teman-teman biasanya ruangannya gelap, tapi nanti dioramanya dikasih penerangan. Ini supaya orang fokus ya ke dalam ruang kacanya ini ya. Oke, jadi mohon maaf kalau misalnya kamera saya tidak menangkap gambar di video ini ya. Ini ekspedisi Pulau Nyamukan. Ini jadi mereka juga selain melalui darat, mereka juga hadir ya melalui laut ya pastinya. Ya. Ada apa lagi nih yang belum kita explore nih di lantai 2 ini nih. Oke. Di lantai 2 ini kita bisa lihat ada ini ya, ada foto-foto dari para pahlawan yang dipajang di bagian atap. Ini unik seperti ini ya, piramida terbalik tuh. Ada di bagian atas.
Nah, kalau kita ngeliat ke bawah nih, ini kita bisa lihat ada patung yang tadi di lantai 1. Ini, teman-teman. Jadi pengunjung bisa juga lihat-lihat sekitar di lantai 2 ini dari sini. Ini ada beberapa pahlawan yang foto-fotonya ditampilkan di ini, di hiasan ini. Itu ada bendera juga merah putih di sana, teman-teman. Gimana teman-teman? Kita sudah explore ya untuk Museum 10 November. Mudah-mudahan ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat. Jadi silakan buat teman-teman, ayo kunjung ke sini ya. Ini salah satu tempat yang menarik. Selain kita bisa juga berekreasi, kita juga pastinya bisa belajar juga tentang sejarah, khususnya sejarah tentang Surabaya. Sisi bagian halamannya nih, di sini ada toko souvenir nih, ada tempatnya khusus nih, bisa belanja di sini. Nah, ada apa aja yang bisa dilihat? Kaos apa ini, Mbak? Museum. Museum ya. Boleh lihat nggak? Oh ini ya. Oh. Pelajar. Oh iya. Kalau jaket itu Kaos ya. Yang ori. Ada kaos, ada jaket, ada gantungan kunci, teman-teman tuh. Oke. Ada magnet yang dalam kulkas. Tuh ada magnet juga. Oke, kita sekarang akan lihat lagi ya ke bagian luar, ke lapangannya. Untuk monumen Tugu Pahlawannya kita akan coba lihat langsung dari dekat. Di sini kita bisa lihat ya untuk relief untuk museum ini cukup artistik juga ya. Selain dari koleksinya yang bisa memberikan informasi yang sangat lengkap, di sini juga untuk bangunan dan juga untuk interiornya juga cukup artistik. Di sini ada toilet teman-teman, jangan khawatir. Kalau rental Untuk area museum ini juga dilengkapi dengan CCTV ya, jadi tetap aman. Nah, jadi ini bagian luarnya seperti ini nih. Jadi posisinya memang ada di bagian bawah. Dan ini bangunan dari museumnya. Pada saat kita berkunjung ke dekat Monumen Tugu Pahlawan, ini selain kita bisa lihat Monumen Tugu Pahlawannya, di sini ada museum yang tadi kita sudah singgahi ya. Ini untuk bagian luarnya, posisinya di bawah. Ini di sini di sampingnya ada kolam air. Ini sepertinya ada ikan-ikan di dalam nih, tuh. Ada ikan di kolam. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada dekat dari Monumen Tugu Pahlawan. Monumen ini memiliki tinggi sekitar 41,15 meter. Ini juga di bagian bawahnya terdapat lengkungan ya. Ini sekitar 10 lengkungan dengan 11 ruas. Nah ini ada lengkungan di bagian bagian dindingnya sampai bawah. Untuk Monumen Tugu Pahlawan ini berbentuk seperti lingga ya, atau paku yang terbalik. Jadi ini kalau kita bandingkan dengan paku, ini bagian atas paku dan ini bagian ujungnya di atas. Jadi seperti paku ya. Tugu Pahlawan ini dibangun 10 November 1951 dan selesai 10 November 1952. Ini teman-teman kita bisa lihat nih, untuk bagian atasnya ini runcing ya. Jadi untuk posisi puncaknya ini semakin meruncing ke atas. Ini bagian bawahnya ini ada ruas-ruasnya nih. Untuk sekeliling dari Monumen Tugu Pahlawan ini ada museum, ada kolam air, terus di sini juga ada gerbang ya. Ada gerbang. Nah, itu gerbang yang ada di bagian depan. Area dari Monumen Tugu Pahlawan ini sekitar 1,3 hektar. Ini cukup luas. Ini bisa juga menjadi salah satu tempat ruang terbuka hijau ya untuk kota Surabaya. Di sini kita bisa lihat nih ada seperti lantai berundak. Tadi kita sudah lihat ya, ada beberapa koleksi juga di bagian luar. Ada patung Bung Tomo, tuh, ada patung Bung Tomo, terus ada koleksi mobilnya juga. Tadi di situ juga ada ini juga ya. Ada beberapa patung yang bisa kita lihat.
Oke, kita lihat berputar lagi ke area sini ya. Nih, teman-teman, di sini juga ada patung pahlawan lagi nih. Patung dari sosok Gubernur Suryo nih, gubernur pertama Jawa Timur. Ini yang menolak juga pendudukan tentara sekutu dan juga ultimatum tentara sekutu. Beliau juga ini ya, mengajak supaya rakyat Surabaya tetap bertahan nih sampai titik darah penghabisan. Luar biasa ya. Jadi ini patung-patung yang dipajang di area ini nih benar-benar pahlawan ini ya, pahlawan perjuangan kemerdekaan ya. Ini bisa kita lihat dari sini pemandangan Monumen Tugu Pahlawan. Untuk kawasan ini dikelola oleh UPTD Tugu Pahlawan dan juga Museum 10 November. Jadi sudah ada khusus bagian pengelolanya ya. Tamannya, pedestriannya juga cukup nyaman. Di sini juga disediakan tempat duduk. Mungkin nih kalau kita berkunjungnya sore atau malam hari ini lebih enak ya, lebih teduh ya. Ini karena siang panas. Di sini ada tempat duduk. Nah, ini yang tadi saya awal masuk ya. Ini ada gerbang masuk. Di Surabaya ada Monumen Tugu Pahlawan Kebanggaan area Surabaya. Dan salah satu ada makam pahlawan tak dikenal. Beliau pejuang pada tahun pertempuran 10 November. Beliau nggak minta apa-apa, beliau cuma minta kirimin doa tiap hari kalau bisa. Di belakangnya Tugu, pas tuh di belakangnya Tugu Pahlawan, itu ada makam pahlawan tak dikenal. Beliau itu ribuan, bukan ratusan, ribuan, 10.000 lebih. Iya. Itu posisinya yang lantai merah itu ya Pak? Lantai bata merah itu bukan? Terus lagi ke arah belakang? Di belakangnya Tugu. Oh, di belakangnya Tugu ya? Oh, ke sana ya Pak ya? Ke belakang sana ya? Oh, jadi posisinya makam. Iya. Kalau Bapak nggak itu, silakan kita ke sana. Oh ya, siap. Biar merasakan auranya beliau gitu. Oh, oke, siap. Jadi teman-teman ya, ternyata di belakang monumen Tugu Pahlawan ini terdapat juga kuburan massal ya dari pahlawan tak dikenal ya. Jadi di sini dimakamkannya. Mudah-mudahan beliau ditempatkan di tempat yang terbaik ya. Saya sekarang akan nunjukin lagi taman di bagian sisi satunya nih, selain yang tadi kita sudah lihat. Ini untuk sisi sebelah kiri dari Monumen Tugu Pahlawan, juga ada patung pahlawan. Di sini ada patung dari sosok Residen Sudirman ya, teman-teman ya. Tahun 1945 Residen Sudirman adalah kepala Keresidenan Surabaya yang turut dalam perundingan dengan Brigadir Malabi di Gedung Internasio. Nah, ini tamannya sangat rawat ya, teman-teman ya. Untuk di kawasan Monumen Tugu Pahlawan ini, area tamannya sangat rawat, bersih, dan juga tamannya juga terlihat terurus ya. Di sini ada Maijen Sungkono. Ini adalah patung dari sosok beliau. Ini adalah komandan dari BKR, Badan Keamanan Rakyat. Beliau adalah tokoh yang memimpin berbagai serangan terhadap Jepang maupun sekutu. Nih, teman-teman ya. Berikutnya kita lanjut lagi nih, R. Muhammad. Nah, salah satu tokoh pahlawan juga di Surabaya. Ini adalah salah satu mantan perwira peta atau pembela tanah air, salah satu tokoh juga nih yang ikut dalam perundingan dengan Malabi ya. Itu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya kali ini. Kita sudah explore untuk Monumen Tugu Pahlawan. Kita juga sudah berkunjung ke Museum 10 November. Ini salah satu tempat yang menarik menurut saya ya. Ini salah satu tempat yang wajib kita kunjungi pada saat kita berkunjung ke Surabaya. Selain kita bisa berekreasi, kita juga di sini bisa sambil belajar tentang sejarah. Ini khususnya tentang perjuangan area-area Surabaya nih melawan penjajah nih. Dan di sini kita juga bisa lihat langsung ya dari ikon kebanggaan masyarakat Surabaya ya. Ini pastinya. Baik teman-teman, terima kasih yang sudah nonton video saya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.